Podcast Emosi Present. Merasa dalam proses memahami anak secara menyeluruh itu agak sulit karena bekerja, terutama bagi orang tua yang bekerja, waktunya sangat terbatas, tidak bisa full bisa mengawasi anak. Kita termasuk saya juga beberapa kali pernah berlindung ketidakmampuan saya untuk membangun hubungan dengan anak. Saya berlindung di bawah kesibukan saya kan sibuk, tidak punya waktu. Saya tuh punya banyak kenalan orang yang sangat sibuk, jauh lebih sibuk dari saya, tapi toh mereka tetap bisa punya waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya baik-baik semua. Nah, kalau saya belajar dari Pak Ahmad Faiz, itu semua adalah masalah prioritas. Kalau kita memprioritaskan, pasti kita punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu, kalau kita bilang kita nggak punya waktu untuk anak kita, itu pasti anak bukan prioritas kita. Emang agak berat untuk mengakuinya, tapi itulah keadaannya. Coba tanya sama bapak-bapak yang seneng nonton bola. Piala Dunia itu jam 2:30. Biasanya sholat tahajud susah, tapi begitu Piala Dunia, semua pertandingan ditonton, nggak ada satupun yang terlewat. Biasanya nggak bangun itu jam segitu, tapi kenapa kok sebulan penuh dia bangun? Karena dia prioritaskan. Loh, kalau ngantuk gimana? Oh, gampang, tidur lebih awal. Oh, kalau masih ngantuk juga gimana? Gampang, nanti nontonnya pakai kacang Garuda, ngopi. Kalau masih ngantuk juga ya nobar, nontonnya bareng-bareng. Kalau nanti besok kerja ngantuk gara-gara nonton bola, gampang, cari waktu ke musola, tidur sebentar. Ada aja caranya. Pokoknya kalau sudah prioritas pasti ketemu caranya. Kalau nggak ketemu caranya, ngaku aja berarti bukan prioritas kita. Perlu dirumuskan kembali antara ibu dan suami mengenai prioritas anak. Lalu kemudian buatlah pembagian tugas. Zaman sekarang bisa telepon, Bu. Jadi nggak harus ketika kerja pulang lalu kemudian balik lagi ke tempat kerja, enggak. Dimana jam-jam anak misalnya sudah berada di rumah, ibu masih di kantor, teleponlah ke rumah untuk sekedar say hi, tanya bagaimana keadaannya, sekolahnya, tanya yang tulus. Lalu kemudian begitu sudah ada di rumah, sediakan diri Anda sepenuhnya untuk anak. Tinggalkan masa pekerjaan. Kalau perlu taruh handphonenya, lagi ngobrol sama anak, yang mindfulness dengan anak. Meskipun itu waktunya cuma 15 menit menjelang tidur, 15 menit misalnya, itu benar-benar 15 menit itu tidak tersisa untuk yang lain lagi. Itu untuk anak semuanya. Taruh handphonenya, jangan ada gangguan, benar-benar dengerin anak, ngobrol dari hati ke hati, bahkan dengar yang banyak anak. Saya kira itu, kalau anaknya masih kecil, masih usia di bawah 12 tahun atau masih SD, waktu-waktu yang paling tepat adalah ketika dia menjelang tidur. Jadi sebisa mungkin, Bu, pulang kerjanya memang sebelum dia tidur. Kalau nggak bisa dua-duanya, gantian antara ibu dengan bapak. Ketika dia mau tidur, temenin, lalu kemudian ngobrol, tanya-tanya itu. Lalu kalau ada waktu liburan, kalau ada waktu senggang, sedikit saja manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan outdoor di luar. Misalnya jalan pagi, kayak main sepeda bareng mungkin sekitar setengah jam, atau berenang atau apa saja. Intinya adalah manfaatkan waktu-waktu yang luang yang bersama anak untuk kemudian bikin kenangan-kenangan indah dengan anak. Dan sesibuk-sibuk kita, kalau bisa jangan sampai momen-momen penting anak kita nggak datang. Misalnya apa momen-momen penting itu? Terima rapot. Misalnya dia lagi pentas, ya nonton. Atau dia lagi lomba, kalau emang bisa izin sebentar, izin, nggak apa-apa, nonton lomba. Jadi kita tidak perlu ada terus-terusan buat dia, tapi kita selalu hadir di momen-momen penting bagi anak. Kalau prioritas, pasti ketemu caranya. Kalau nggak ketemu caranya, berarti belum jadi prioritas. Begitu ya, Bu. Daftarkan diri Anda, Self Total Solution, untuk meraih healing, happiness, success, greatness. Atau Anda bisa mengikuti Self Healing, bagaimana cara menterapi emosi dan penyakit fisik. Hubungi Azmi Yudianto 0857 28 000074 dan raihlah kebahagiaan Anda. Karena Anda berhak bahagia.
Terapis Emosi Reject.